Annyeonghaseyo, hai semuanya, selamat datang di channel Sahabat Kolosal yang akan menyuguhkan rangkuman alur cerita dari drama Korea berlatar Seguk secara ringan dan menyenangkan. Dalam video kali ini, Mimin akan menceritakan kisah cinta seorang putra mahkota dengan kasih kesayangannya yang berjudul Love in the Moonlight. Selamat menonton! Drama diawali dengan kesibukan seorang wanita bernama Hong Raon yang tengah menyamar menjadi seorang pria dengan profesi konsultan jodoh yang memiliki nama samaran Hong Samnom. Kehebatan Raon dalam hal percintaan perlu diacungi jempol. Ia berhasil menjodohkan seorang pelayan dengan menantu cantik majikannya. 어찌하면 되겠나? 아씨, 안 다. Sementara itu di istana terdapat putra mahkota Hyum yang bernama asli Lee Yung. Ia adalah satu-satunya putra yang dimiliki oleh Raja Sunjo dengan kepribadian yang super santai tapi diam-diam menghanyutkan. 좋을 듯합니다. Ia memiliki musuh dari keluarga Kim yang berkuasa di istana. Musuh terbesarnya adalah Menteri Kim Hun dengan dua kaki tangannya, Menteri Kim Wi Kyo dan Menteri Kim Gun Kyo. Hong Raon sendiri hidup dengan sangat sederhana bersama ayah angkatnya dan dikejar-kejar oleh rentenir karena hutang. Sehingga apapun akan ia lakukan demi uang. 빚 다 갚고도 얼마가 남는 거야? Ayah angkat Raon seringkali memintanya untuk hidup bahagia karena merasa dirinya hanya beban untuk putri angkatnya tersebut. 아, 갈 데가 어디다고 자꾸... 라온아, 난 안 기쁠겨. Suatu hari datanglah seorang pemuda bernama Jung Do-ryun yang ingin menaklukkan kekasihnya. Tanpa Raon tahu yang dimaksud adalah Putri Myung-un, adik dari putra mahkota Lee Yung yang bertubuh gendut. Sayangnya surat itu justru jatuh ke tangan putra mahkota. 이 봄이 가기 전에 만나. Dari sinilah hubungan Raon dan putra mahkota dimulai. Raon ditugaskan untuk menggantikan Jung Do-ryun dalam kencan pertamanya karena terlalu gugup. 또 그거 걸리면... 사람을 뭘로... Dengan iming-iming uang, ia pun pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. 늘 멀리서 바라만 보다. 가들 그대가 Anehnya, ia justru bertemu dengan seorang pria yang ia panggil sebagai sendok perak tanpa tahu pria itu adalah seorang putra mahkota. 참으로 심금을 울리는 꾀기였다. 피 사모하는 마음. Hong Raon yang mengira bertemu dengan orang yang tepat terus menggodanya hingga membuat putra mahkota ilfil. 할아버지 앞에서 천자문에다가 틀렸... Padahal putra mahkota hanya ingin melihat seberapa bangsawan kekasih adiknya. 라오너라. 아우. 저는 양반 행세라. Karena takut penyamarannya terbongkar, Raon pun menjebak putra mahkota dalam sebuah parit. Sayangnya ia justru ikut terperosok. Tidak mau terlalu lama di sana, putra mahkota membantu Raon keluar berharap akan ditolong dari atas. Namun itu adalah strategi yang salah karena Raon langsung kabur dengan janjinya yang siap melakukan apapun jika bertemu lagi layaknya seekor anak anjing. Setelah ia berhasil keluar, Hong Raon harus mendapatkan masalah baru karena pernah menjodohkan pelayan dengan menantu majikannya. Seorang pria bernama Kim Yun Sung berhasil menyelamatkannya dari buronan. Ia merangkul pundak Raon dan mencurigai sesuatu. 이미 눈치채신 것 같은... 근데 Sedangkan putra mahkota yang baru kembali ke istana harus menyaksikan ayahnya menjadi raja boneka karena dikendalikan oleh Menteri Kim Hun.
Raja juga memiliki trauma di masa lalu yang membuatnya sering mimpi buruk. 소신의 충정을 의심치 오로지 옥체가 일이 있으십니까? Mimpi buruk lain juga harus Raon terima karena kini ia akan dijual oleh para rentenir kepada seorang pria bernama Gong yang akan menjadikannya Kasim istana. Sebelum itu, salah satu syarat menjadi Kasim adalah disunat. Raon kalang kabut karena dia adalah wanita. Gong yang mabuk menyadari darah bercucuran saat pagi hari mengira ia sudah berhasil. Padahal pisau itu hanya melukai bagian paha Raon saja. Ayah Raon cemas karena putrinya tak kunjung pulang. Raon sendiri cukup sedih karena harus hidup sebagai pria sebagaimana didikan ibunya dahulu. Padahal jika ia hidup menjadi wanita, ia akan tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Singkat cerita, Raon yang dari awal tidak ingin menjadi Kasim memilih kabur pada hari pertamanya di istana karena terlalu takut menghadapi berbagai tes Kasim nanti. Tapi ia justru bertemu dengan si sendok perak tepat di bawah bulan purnama. Raon langsung mati kutu karena mereka memiliki kisah kelam beberapa hari lalu. Sedangkan putra mahkota merasa mendapat kesempatan untuk balas dendam karena anak anjingnya datang sendiri. 결감이셨습니까? Raon mengira putra mahkota hanya seorang penjaga istana karena kala itu tidak mengenakan baju dinas. 아이고 성내관. 요즘 내 시부의 업무가 꽤 도망이라도 가는 줄 알았지 뭡니까? Putra mahkota langsung menyerahkannya pada kepala Kasim yang bernama Kasim Sung dan Raon pun gagal kabur. 때리고 그러면 못 쓴다. 세 가지의 잘못을 저질렀어. 주목! Saatnya ujian Kasim dimulai. 전하의 해안을 밝히는 등 왕실을 지켜내야 할 운실추시키는 과오를 저질. Setelah Kasimhan dari istana raja memberikan sambutan, ujian diambil alih oleh trio Kasim yang terdiri dari Kasim Sung, Kasimah, dan juga Kasim Jang. Tes pertama adalah tes fisik untuk melihat apakah adik mereka sudah disunat dengan benar atau tidak. Di sana, Raon bertemu dengan dua orang kawan bernama Dogi dan Pak Sung Yul. Walaupun wajah mereka tampak tua, tapi mereka bertiga seumuran ya guys. Dalam tes pertama ini, Raon lolos tanpa tes karena stempel juri tidak sengaja jatuh gara-gara panik mendengar kabar Ratu pingsan. 반절은 넘었다. 너 나머지는 이따 Rupanya Ratu Kim tengah hamil dan trio Menteri Kim akan memanfaatkan calon putra ratu untuk mengambil alih tata nanti. Kabar kehamilan Ratu Kim membuat putra mahkota marah dan melampiaskan pada Kasim Sung. Ia teringat akan ibu kandungnya yang telah meninggal. 세자, 어땠습니까? 마치 봄바람이 어린 나무. Hubungan putra mahkota dan Ratu Kim sendiri tampak tidak harmonis. Ratu tampak lembut tapi munafik, sedangkan putra mahkota terlalu terang-terangan dengan ketidaksukaannya. Setelah itu, putra mahkota menyamar sebagai Kasim untuk melanjutkan balas dendam dengan mengajari Raon agar dapat nilai sempurna pada tes tulis, padahal Raon ingin menggagalkan dirinya. 됐다. 내거라. Lalu, scenes beralih pada Yun Sung yang merupakan seorang pelukis giseng dan dapat mengenali tubuh wanita dengan mudah. Tapi ia tidak tertarik untuk bersenang-senang dengan para giseng. 말 못할 까닭이라. Malam itu, Raon harus menjalankan hukumannya karena Kasim Sung sebagai Kasim tertinggi sudah membencinya sejak hari pertama Raon yang berniat kabur.
Ia akan tinggal sendirian dalam sebuah gedung kosong bernama Jahyondang yang tanpa orang tahu telah ditinggali oleh pria misterius bernama Kim Byun Yun. 아는 자입니까? Byun Yun sendiri adalah pengawal pribadi putra mahkota yang setia kemanapun putra mahkota pergi. 여행은 좋았느냐? Singkat cerita, putra mahkota, Raon dan Byun Yun juga sering minum bersama di Jahyondang. 아니 뭐 여기 자연당에서 Byun Yun yang selalu sigap menjaga putra mahkota tercengang melihat tingkah Raon yang lancang kepada putra mahkota. 아니 하초 선생은 Di lain pihak, Yun Sung yang merupakan cucu dari Menteri Kim Hun mendapatkan kritikan dari kakeknya karena menghabiskan waktu hanya untuk melukis. Menteri Kim Hun ingin menjadikan cucunya sebagai orang yang berambisi, tapi Yun Sung hanya ingin menikmati hidupnya saja. 싶으면 이 하래, 응? 좋다. Hari sudah berganti, saatnya tes selanjutnya. Raon yang sangat ingin tidak lolos, membantu Dogi dan hanya mengumpulkan lembaran kosong. Hari itu juga akan diadakan pesta di rumah Menteri Kim Hun untuk merayakan kehamilan ratu. Hong Raon dan dua temannya dimintai bantuan. Saat Raon ingin menangkap seekor ayam yang ada di atas genteng, ia terjatuh dan ditangkap oleh Yun Sung yang berada tepat di bawahnya. Yun Sung menyadari ada yang aneh dari tubuh Kasim mungil itu. Ia mulai curiga dengan Kasim cantik tersebut setelah beberapa kali tidak sengaja menyentuhnya. 내관이 이리 고운 건 다른 뜻은 없어. Saat para menteri tengah berpesta, tiba-tiba sebuah panah melesat bersamaan dengan datangnya putra mahkota. Kehadiran putra mahkota membuat mereka bertiga canggung. Lalu datanglah Yun Sung yang tidak lain adalah teman masa kecil putra mahkota dan Byun Yun. Akan tetapi sikap putra mahkota terbilang cukup dingin untuk seorang teman. 자네도 내 술 한잔 받겠는가? Begitupun dengan Byun Yun yang selalu setia. Saat melihat ketiga anak muda itu, Menteri Kim Hun teringat ramalan 8 tahun lalu jika salah satu dari mereka memiliki aura kerajaan. Walaupun lembut hati, ia juga kompetitif, namun sepertinya ia akan mati muda. Dan satu orang lagi juga memiliki aura raja, ia adalah Yun Sung. Menteri Kim berusaha menyembunyikannya karena itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan nanti. Terlepas dari hal itu, panah tadi merupakan sebuah teka-teki karena bukan ulah putra mahkota maupun Menteri Kim. 말아, 명령이다. Setelah pulang dari pesta, putra mahkota yang bad mood dihibur oleh Raon dengan sebuah ayam hasil tangkapannya. 보아하니 마음 상한 일 너희 낳고 그 하찮은 기준. 마음이 고픈 사람은 Raon ingin menjadi orang yang bisa mengobati luka di hati putra mahkota. 아까 Saat mereka makan bersama ditambah Byun Yun, Raon mengolok-olok putra mahkota dengan sesuka hati tanpa tahu siapa pria di hadapannya. 세자저의 기도주는 야, 시끄러! 이거나 먹어. 가가됩니다. Raon sudah optimis akan gagal kali ini, tapi tiba-tiba saja Putri Myung-un menyanderanya karena ketahuan membuat surat cinta palsu yang sama dengan jawaban yang ia berikan kepada Dogi. 죽을 죄를 지었습니다. Putri Myung-un yang menjadi juri kali ini sangat marah karena merasa dipermalukan. 해줄 것이다. Ia ingin membunuh Raon, tapi putra mahkota datang untuk menghentikan. Raon selamat, tapi ia tidak bisa melihat wajah putra mahkota secara langsung. Begitupun dengan putra mahkota yang tidak mengakui siapa dirinya sebenarnya karena tidak mau hubungan mereka akan canggung nanti. 그만 가자. 공주마마 누군가의 마음을 정말 Saatnya penilaian babak terakhir yang dilakukan oleh putra mahkota. Walaupun Raon hanya mengumpulkan lembaran kosong, tapi jawaban itu telah putra mahkota dengar secara langsung darinya. 제가 이 빈답지를 냈는데 Para Kasim heran begitupun dengan Raon. Ia cemas jika putra mahkota sengaja meloloskannya karena kejadian Putri Myung-un barusan.
Anak anjing putra mahkota itu sangat sebel karena harus terjebak di istana padahal tidak memenuhi syarat. Putra mahkota mengajaknya melihat sunset istana yang indah untuk menghiburnya. 내가 정보 치고 서면 거기가 다 그런가요? Hong Raon ditugaskan untuk menjadi kasim di Jibokun atau tempat tinggal Ratu Park, seorang permaisuri raja yang sakit-sakitan. Ratu Park memiliki seorang putri kecil bernama Putri Yong-un. Ratu Park adalah salah satu orang yang paling sayang kepada putra mahkota walaupun hanya seorang ibu tiri. 얘기를 하다 보니 Saat berada di lingkungan Jibokun, putra mahkota bertemu dengan Raon di taman padahal harus menjaga Putri Yong-un bermain. 진짜 하추소 Raon yang penasaran dengan nama putra mahkota tidak mendapat jawaban apa-apa padahal mereka sering bertemu. 시기 이게 뭐냐? 아 그거 진짜 알려 Sedangkan Putri Yong-un justru bertemu dengan Menteri Kim Hun hingga membuatnya lari ketakutan. Wah, ada apa nih guys? 근데 너는 Kesehatan mental raja mulai terganggu gara-gara mimpi buruk dan traumanya. Ia akan memberikan tahta dalam waktu dekat kepada putra mahkota. 마음의 준비를 하거라. Namun putra mahkota tidak akan memimpin sebagaimana ayahnya yang hanya raja boneka. Suatu hari Ratu Park mengirimkan surat lewat Hong Raon. Putri Yong-un yang tidak dapat bicara hanya menunjukkan tulisan berharap surat itu dapat sampai kepada raja. Namun Ratu Kim menghalanginya bahkan memperlakukan Raon dengan buruk. 중이라 그런지 말하지 않을 것이니 정신 차리고 대전 내관이 내주는 대로 받아. Yunsung yang melihat kejadian itu lantas mengajaknya keluar istana untuk menenangkan diri. 갈 데가 여기였습니까? 너 그럴 생활이 만만치 않을 텐데. Walaupun sempat digagalkan Ratu Kim, Raon tetap berhasil menyampaikan surat itu kepada raja. Namun raja hanya memberikan balasan surat kosong untuk Ratu Park. 송구합니다. 이것들을 가지고 갔어. Putra mahkota yang mengetahui itu ikut emosi karena raja takut pada keluarga Kim yang berkuasa di istana. 수기의 건강이 심상치. 여의를 보내주마. Raja selalu tidak berdaya seperti saat kematian ibu putra mahkota yang janggal dahulu. 엄마마마께서 갑자기 돌아가시. Namun itu semua raja lakukan demi keselamatan putra mahkota. Dan raja sebenarnya juga mencintai Ratu Park. Dalam balasan surat kosong itu ternyata terdapat tulisan rahasia. Raon dan Byun-yun berhasil menemukan teka-teki dalam surat tersebut. 백지가 아니라 일지였어. 야! Setelah kejadian malam itu, raja dan putra mahkota membuat rencana untuk menjadikan putra mahkota penerus sementara agar bisa berbagi beban dengan ayahnya. 제가 나눠지겠습니다. 그래. 아버지요. Trio Menteri Kim tercengang dengan langkah yang mereka ambil. Akan tetapi, mereka tidak akan tinggal diam. Untuk menjadi putra mahkota sebagai raja sementara, mereka harus mendapat persetujuan dari negara King karena Joseon di bawah kendali King. Sementara itu, setelah Raon bertugas dengan baik di Jibokun, ia dialih tugaskan ke Dungungjeon, tempat putra mahkota. Sebelum itu, Kasim Jang memerintahkannya untuk menata buku di perpustakaan pribadi milik putra mahkota. 하추 선생. 그러면 출입하시는 곳이라지 않습니까? 어차피 곧 알게 될 것인데. 이영이다. Singkat cerita, dari sana Raon tahu siapa sebenarnya sendok perak itu. Ia jadi sangat canggung dan bersalah atas sikapnya yang kurang ajar selama ini. Tapi putra mahkota tidak akan menghukumnya karena mereka berteman. 누구한테 못한 것이. Dalam satu kesempatan, Raon juga terkena tipu putra mahkota yang berhasil kabur dari istana. 몰라 나. 저가 아니 내가 Putra mahkota pergi untuk menemui seorang pria tua bernama Tuan Jung. 오늘은 나 혼자 뵙는 게 좋을. Raon yang kehilangan tuannya dianggap nganggur dan ditugaskan untuk membantu Yunsung pergi ke pasar. Raon sempat terharu ketika melihat sebuah gaun wanita yang cantik dan Yunsung menyadarinya. 하얗고 유순하게 생긴 Ia semakin yakin jika Kasim cantik itu adalah seorang wanita.
Ia membelinya diam-diam dan saat hujan turun, Yunsung memakaikannya pada Raon. Kecantikan Raon tampak semakin jelas dengan balutan jubah tersebut. Yunsung terpana dan sepertinya ia menyukai Raon. Kebetulan juga putra mahkota berteduh di sana. Di bawah tetesan air hujan, ia teringat akan kenangan bersama ibunya. 싫습니까? Keberadaan Raon hampir saja diketahui oleh putra mahkota, dan Yunsung menyelamatkannya karena mengaku wanita itu adalah kekasihnya. Lalu istana disibukkan karena utusan King yang akan datang dalam pesta ulang tahun raja sekaligus memberi restu atas pengangkatan putra mahkota sebagai raja sementara. 천한 기생들이 활보를 인연잔치를 본인이 직접 진도. Tujuan putra mahkota menemui Tuan Jun kemarin adalah untuk meminta saran menghadapi trio Menteri Kim yang tentunya sudah mempersiapkan rencana. 달콤한 꿀로 죽일 수 있는. Putra mahkota akan membuat pertunjukan tari dan Raon bertugas mendokumentasikannya. Karena dulu belum ada kamera ya guys, Raon menghafal dan menggambar setiap gerakan para penari tersebut. 머릿속으로 천천히 50을 세라 하셨. 하나도 빠짐없이 Karena terlalu lelah, Raon sampai tertidur di kamar putra mahkota. Saat terbangun, ia mengagumi ketampanan putra mahkota yang masih terlelap. Saat ia kembali, Byunyeon memintanya untuk membantu putra mahkota secara maksimal. Malam itu saatnya pesta ulang tahun raja dimulai. Ratu Kim berulah untuk mengganggu seorang penari utama bernama Aisim agar tidak tampil. Tidak punya pilihan, Raon yang juga bisa menari diam-diam menggantikannya. Sayangnya hal itu diketahui oleh Kasima secara rahasia. Di balik kepanikan putra mahkota, tiba-tiba muncul seorang penari cantik bercadar yang membuat putra mahkota penasaran sekaligus tersentuh dengan setiap gerakannya. Raon melakukan tugasnya dengan baik malam itu dan membuat komplotan Kim kebingungan. Tidak hanya itu, putra mahkota juga menjebak Menteri Kim Hun untuk memberikan sumpah setia kepada raja di hadapan utusan King. 화를 베푸신 지 3년의 기쁜 빛 되심을 알도록 오래 사시길 일단 빛으로서 오늘과 같으소서. Di lain sisi, Raon memanfaatkan situasi untuk kabur hingga membuat kakinya terluka. Putra mahkota yang penasaran langsung mencarinya ketika pesta berakhir. Dan lagi-lagi, Yunsung berusaha untuk menyelamatkan identitas asli gadis tersebut. 사내가 이런 꼴을 다 보이고 중요한 진연을 망치면 Karena sudah ketangkep basah, identitas asli Raon pun harus diketahui oleh Yunsung. 없어? 예. Sedangkan putra mahkota yang mencurigai Raon sebagai penari itu pun merasa tertipu karena Raon sudah ada di ruangannya lebih dulu. Putra mahkota berusaha menangkis pikirannya yang mencurigai Raon adalah seorang wanita. Pada satu kesempatan, Putri Myung-un menemui Raon untuk menanyakan tentang Jung Do-ryun di atas sebuah perahu. Karena sebuah kesalahpahaman, Hong Raon terjebur ke air dan putra mahkota refleks menolongnya padahal disaksikan oleh banyak Kasim di sana. 송구합니다. 살아남을 수 있을 거라 생각. 죽을 죄를 지었습니다. Setelah menyelamatkan Raon dari dalam air, putra mahkota tidak dapat membantu lebih karena Raon akan mendapat masalah jika ketahuan membahayakan dirinya. Alhasil, Yunsung datang untuk membantu Raon. 적도 없이 다가오셔서 Akan tetapi, Raon berusaha untuk menghindarinya karena Yunsung tahu rahasianya. Usai kejadian perahu, Raon jatuh sakit. Dalam mimpinya, ia melihat kenangan terakhir bersama ibunya sebelum dikejar-kejar oleh prajurit istana. 저기 밑에 숨을 수 있겠지. 100살 때까지 못 찾으면 네가 누군지 절대로 말하면 안 돼. Putra mahkota dengan telaten merawatnya, tapi Raon mengira itu adalah Byunyeon. 슬픈 꿈을 꾸었구나. Padahal Byunyeon tengah terluka parah tanpa ada orang yang tahu.
Lalu scenes beralih pada Menteri Kim yang berusaha untuk memprovokasi utusan King agar menolak permohonan putra mahkota dalam pengangkatan raja sementara. 저는 강산이야. 그 중에서도 가장 마음에 두고 계신 계지. Utusan King tersebut tampak sepemikiran dan sepertinya mereka bakalan sekubu nih guys. Yunsung yang ada di sana merasa tidak nyaman karena kakeknya berusaha untuk menjatuhkan teman masa kecilnya. Dahulu, Kim Yunsun dan putra mahkota berteman baik dan sering menghabiskan waktu bersama di Jaeondong, tempat Byun-yun dan Raon tinggal saat ini. 요즘도 늘 놀고 먹는 게 일이지 않느냐. Entah apa yang terjadi, persahabatan mereka tampak asing saat menginjak dewasa. 이 나라 조선에서 Suatu ketika saat akan digelar festival Lentera, Hong Raon mendapat liburan istimewa dari putra mahkota. Festival itu dihadiri banyak orang, termasuk putra mahkota juga. 사세요. Ia membeli sebuah lentera dari gadis kecil yang memiliki harapan besar untuk negaranya. 더 좋은 나라를 만들어달라고. 어떤 나라가 좋은 나라더냐. Di sana, putra mahkota juga bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Jo Ha-yun yang tampak mengagumi ketampanan putra mahkota dari pandangan pertama. 수완 꼭 잊으셔야 씨. Di balik hiruk-pikuk festival, ada Byun-yun yang tampak mencurigakan saat bertemu dengan pria misterius. Pria itu ingin Byun-yun bergerak sendiri untuk menghentikan upeti utusan King tanpa persetujuan putra mahkota terlebih dahulu. 세자저의 결정을 Pria itu juga menegaskan jika Byun-yun dan putra mahkota tidak boleh berteman. 우리 보는 것이냐. Balik lagi ke festival Lentera. Di sana ada putra mahkota dan Raon yang akan menerbangkan lentera mereka. Dalam lentera itu tertulis keinginan putra mahkota agar Raon lekas menemukan ibunya. Dan di balik lentera itu juga putra mahkota melihat mata Raon yang sama persis dengan gadis penari kemarin. Ia terang-terangan mengatakan seakan melihat seorang gadis dalam diri Kasimnya. Sontak Raon langsung panik dan lagi-lagi Yunsung datang di tengah kecurigaan putra mahkota. 저와의 약조를 잊은 건 아니시. 송구하옵니다. Ia hendak membawa Raon pergi, tapi permintaan itu ditolak oleh putra mahkota. 선이 올라서거라. 네. 동공 Terjadi perdebatan antara putra mahkota dan Yunsung. 무엇입니까? 저희 함께 노셔요. 네? 가시죠. Namun kedatangan para Giseng menghentikannya. Untuk meyakinkan putra mahkota, Raon berpura-pura tertarik untuk bermain dengan para Giseng. 난 됐으니 Namun putra mahkota justru marah dan pergi begitu saja. Di lain tempat, seorang pencuri bertopeng kepergok oleh penjaga dan terjadilah kejar-kejaran. Raon yang tengah bersama Yunsung sempat melihatnya sekilas. Ia adalah Byun-yun. Raon semakin yakin ketika melihat luka Byun-yun di Jaeondong. 무슨 일이냐? Aksi pencurian itu membuat trio Menteri Kim waspada dan mencurigai keterlibatan klan Honggonai di dalamnya. 서로 연결돼 있지는 않을까요? 경내 잔당들이. Dari kejadian festival Lentera, sikap putra mahkota menjadi dingin karena merasa prasangkanya selama ini salah. 지난밤 내 말은 신경 쓰지 말거라. Ia bahkan dengan mudah mengirim Raon ke tempat tinggal utusan King karena merasa tidak membutuhkannya lagi. 달라 기별이 왔네. 백원을 보내주거라. Putra mahkota melampiaskan kekesalannya dengan bermain panah, namun hal itu justru membuatnya tidak fokus dan hampir mencelakai Ha-yun yang tengah berada di istana. 무사한 것이냐? Rupanya ia tengah berkunjung ke istana bersama ayahnya yang menjabat sebagai menteri pendidikan. Di lain pihak, Byun-yun memberikan data-data yang ia curi pada pria misterius. Ia menyembunyikan satu untuk putra mahkota. Ia juga menerima daftar anak yatim yang dijual sebagai budak 10 tahun lalu dan bertugas mencari tahu putri Hong Gyeongne agar dapat mengumpulkan kekuatan yang terpisah.
Putra mahkota yang sengsara tanpa Raon di sampingnya merasa tubuhnya tidak karuan. 그와 같은 어려움을 느끼신다. Berdasarkan gejala yang putra mahkota keluhkan kepada tabib itu mendiagnosa penyakit putra mahkota bukan sebuah penyakit serius, melainkan putra mahkota tengah dilanda asmara. Putra mahkota berusaha tidak mempercayainya. Bagaimana tidak? Itu semua karena Raon yang ia yakini sebagai laki-laki. Berbeda dengan utusan King yang langsung bisa menyadari Kasim bernama Samnom itu adalah seorang wanita. 들어가 보면 알 것이다. Kasima yang ingin mendapatkan hadiah menyerahkan Kasim mungil itu pada utusan King sebagai wanita penghibur. 그 예쁜 여령이 왜 이러십니까? 이거 앉아보거라. Raon ingin melawan, tapi di lain sisi nasib putra mahkota akan terancam jika ia menolak. 가만히 있거라. Namun tiba-tiba datanglah putra mahkota untuk menyelamatkannya dan ia harus menanggung konsekuensi atas perbuatannya yang memperlakukan utusan King dengan kejam. Ratu Kim berusaha memprovokasi raja untuk mengambil tindakan. Alhasil, Raon terancam dibunuh dan akan dikurung. Putra mahkota tidak dapat menentang keputusan raja, apalagi saat ini ia harus terkurung di ruangannya. Selain itu, kegaduhan juga terjadi di antara para Kasim. 그 목청 때문에 내자 저하 남새가 아닌 거 진짜 이 말은 안 하려고 했는데. Kasima ingin memberitahukan siapa Hong Samnom yang sebenarnya kepada Kasim Jung. Dan lagi-lagi Yun Sung datang mencegah. 자네인가? 오늘 서기로 한 자가 Yun Sung mengancam Kasima dengan sebuah senapan jika membocorkan rahasia Raon maka nyawanya akan melayang. 궁금해하지도 자네를. Pada suatu ketika, dengan bantuan Byun Yun, putra mahkota dapat bertemu dengan Raon di penjara. 괜찮다. 여기 Putra mahkota memintanya untuk tidak berkorban lagi demi dirinya. 다른 누군가를 위해 참지 않. 저 그러지 않겠다고. Raon pun berjanji akan hal itu. Namun janji Raon akan sedikit sulit karena utusan King berencana membawanya untuk dihukum di negaranya. 그 내관이라도 데리고. 아무것도 모르는 소원을 데려가서 대체. Hal itu membuat Yun Sung khawatir dan meminta bantuan Byun Yun. 내가 도움이 필요하다. Saat Raon hendak dibawa oleh utusan King, Kasim Han dari istana raja menemuinya dan menemukan fakta yang mengejutkan ketika akan menghubungi keluarga Raon. Raon adalah salah satu anak korban kerusuhan 10 tahun lalu yang harus kehilangan orang tuanya dan kini berusia 18 tahun. 잘 지켜라. Lalu terjadi keributan saat utusan King hendak pulang dengan membawa Raon. Putra mahkota berusaha untuk menghentikan dengan pedangnya dan sempat beradu mulut dengan Menteri Kim Hun yang juga ada di sana. 불안에 떠는 백성은 원하는 것이 있을 땐 불안한. 거두십시오. 가겠습니다. Usahanya sia-sia karena Raon memilih untuk ikut bersama utusan King sebagai tawanan daripada menyulitkan putra mahkota lagi di sini. 몇 놈만 데리고 조용. 움찔라이. Saat perjalanan pulang, utusan King berusaha menyelundupkan upeti dan digagalkan oleh putra mahkota. 저 혼자입니다. Yun Sung juga membawa departemen sensor dari King untuk memeriksa sisanya. Keterlibatan putra mahkota, Kim Yun Sung dan juga Kim Byun Yun berhasil membekuk utusan King itu. Sebelum itu, Yun Sung menemui Byun Yun untuk memberikan sebuah peta perjalanan utusan King. Hal itu cukup menguntungkan Byun Yun karena dapat sekalian memberikan data penyalahgunaan dana dan peta sekaligus tanpa dicurigai putra mahkota. 엘리가 도착하기 전까지. Selain itu, keributan yang dilakukan putra mahkota hanyalah untuk mengulur waktu. Pada akhirnya Raon pun bisa dibebaskan. Ketakutan Raon yang akan dibawa ke King lenyap saat putra mahkota datang.
Dengan terang-terangan putra mahkota mengatakan marah dengan perasaannya kepada Raon. 늦을까봐. Perasaan yang dianggapnya aneh itu terus muncul di saat mereka berpisah dan semakin besar saat mereka bersama. 저를 보면 화가 나 견딜 수가 없. 너를 보면 화가 나. Semakin kesini Raon semakin baper dengan kebaikan putra mahkota. Terlebih saat Byun-yun menceritakan putra mahkota yang merawatnya selama sakit. Tapi di lain sisi ia juga takut dengan perasaannya itu karena akan menjadi rumit nantinya. 홍내관. Kembalinya Raon juga membuat Yunsung bahagia. Namun hal itu tampak tidak disukai oleh putra mahkota. Sikap putra mahkota beberapa hari lalu juga membuat Ratu Kim mencurigai penyamaran Raon dengan menggunakan nama Hong Samnom. Bahkan ada rumor jika mereka tengah menjalin cinta. 정말 한심하기 짝이요. Mendengar hal itu, putra mahkota hanya tersenyum dan masih memperlakukan Raon dengan baik dan ingin Raon terus berada di sampingnya. 아끼는 내관을 곁에 두려는 마. Selain kisah cinta putra mahkota yang cukup rumit, ada juga kisah cinta yang tidak kalah menguji nyali, yaitu antara Kasima dan pelayan Putri Myung-un, Wol-hye. Sebagaimana tradisi, seorang Kasim dan Dayang dilarang menjalin cinta. Raon tidak tega melihat Kasima frustasi, berjanji akan membantunya, padahal Kasima pernah berusaha untuk menjebaknya. 나 왜 따라다니냐? Suatu hari, Yunsung tengah melukis seorang gadis yang tidak lain adalah Hong Raon. 윤성이 안에 있느냐? Ia dikejutkan dengan kedatangan kakeknya yang tiba-tiba ingin menikahkannya dengan Jo Ha-yun, anak Menteri Pendidikan. Yunsung langsung menolak dengan alasan tidak siap, padahal di hatinya sudah ada gadis lain. Lalu, Sins beralih pada Putri Myung-un yang berjuang diet demi pria yang ia cintai. Jo Ha-yun sebagai teman yang seharusnya menemaninya justru kabur karena ingin bertemu dengan putra mahkota. 세자저 아니시 어두워지면 휴식을 취하라. 쉴 땐 쉬어라. Di sebuah taman yang indah, Raon melihat kebersamaan mereka dan membuatnya salah paham. Padahal di sana Ha-yun mendapatkan penolakan dari putra mahkota saat mengajaknya jalan-jalan. Di balik beragam kisah cinta itu, ada raja yang terus dikendalikan oleh Menteri Kim Hun. Ia menceritakan tentang pencuri yang dicurigai sebagai bagian dari Hong Gyeongne. Raja langsung panik karena hal itu berhubungan dengan kejadian 10 tahun lalu yang membuatnya trauma hingga sekarang. 그 괴한들이 차원하의 병환이 염려되어 잡으시오 모조리. Lalu, Sins beralih pada Raon dan Byun-yun yang tengah sibuk mempersiapkan boneka tangan untuk membantu Kasima menyampaikan perasaannya. 이제 불꺼 자게. Setelah boneka tangan itu jadi, putra mahkota tidak sengaja 아 menemukannya. 무슨 극간농의 난투까지. Putra mahkota yang berusaha melarang Raon terlibat dalam masalah Kasima justru mendapatkan kalimat yang relate dengan perasaannya sendiri. 좀 알아줬으면 좋겠는데. Raon mengatakan jika mengungkapkan perasaan untuk orang yang jelas-jelas tidak bisa digapai bisa menjadi alasan seseorang untuk bertahan hidup. Perdebatan itu membuat Raon sedih dan bertemu Yunsung dengan sebuah kotak di tangannya. Itu adalah gaun istimewa yang akan Yunsung berikan untuk wanita spesial, dan wanita itu adalah Raon. 여인으로 살고 싶지 않습니까? Raon sangat terkejut bukan hanya atas pengakuan Yunsung, tapi juga dengan begitu berarti Yunsung terang-terangan mengetahui identitasnya. Yunsung sudah terlanjur mengungkapkan perasaannya padahal ia akan dijodohkan dengan Ha-yun. Entah pernikahan itu akan benar-benar terlaksana atau tidak karena Ha-yun sendiri lebih memilih untuk menikahi pria pilihannya. 아니 왜? 제가 원하는 분과 하고 싶습니다. Malam pun tiba. Saatnya Raon menggelar pertunjukan bonekanya untuk membantu Kasima menyampaikan ketulusan hati pada Wol-hye. 야, 이 여인이 내 여인이다. 둘 다 거울 안에서 Pertunjukan itu berjalan lancar dan Wol-hye dapat mendengar sedalam apa perasaan Kasima.
Sebaliknya, Raon justru mendapat masalah karena Kasim Sung datang dan melaporkannya pada Ratu Kim. Sontak putra mahkota langsung datang untuk menyelamatkan. Ratu mencurigai tatapan putra mahkota kepada Raon yang dianggap bisa mengkonfirmasi rumor kencan sesama jenis putra mahkota. 노영 부시지요. 중년의 치마 폭에 늘어나는 바보. 세자! Singkat cerita, Raon pun berhasil lolos, tapi merasa gelisah lantaran rumor itu akan merugikan putra mahkota. Raon memutuskan untuk menjaga jarak dengan putra mahkota sebelum semua semakin rumit. Tapi putra mahkota justru sebaliknya. Setelah mendengar ucapan Raon saat bonekanya ketahuan, putra mahkota menyadari itu adalah ungkapan hati Raon sendiri. Ia menuliskan sebuah surat cinta untuk Raon. Sedangkan Raon menyadari perasaannya akan rumit dengan identitasnya yang sekarang. Sempat terbesit di pikirannya jika perasaan itu akan menjadi mudah andai kata Raon menjadi cewek tulen. Ia meratapi kegalauannya sembari memandangi baju pemberian Yunsung. Saat putra mahkota akan memberikan surat cintanya, ia tanpa sengaja melihat seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Raon. Putra mahkota terkejut sekaligus bahagia ketika melihat orang yang dicintainya adalah seorang wanita. 좋아. Tidak mau basa-basi, putra mahkota lantas mengajak Raon bertemu di taman untuk mengungkapkan isi hatinya. Raon hanya bisa tertegun karena masih mengira putra mahkota tidak normal, terlebih saat Byun-yun mengatakan putra mahkota belum pernah naksir cewek sama sekali. Kebahagiaan putra mahkota juga menular kepada Kasima dan Wol-hye yang kini dibebaskan agar dapat menjalani kehidupan bersama di luar istana. 알게 해줘 고맙구나. Selanjutnya, putra mahkota menemui Yunsung untuk membahas keterlibatan Menteri Kim Hun dalam segala keperluan istana. Walaupun keduanya tidak akur, tapi mereka akan menghentikan hal itu di kemudian hari. 두고 살펴볼 테니. Usai pembicaraan itu, Raon datang dengan gelagat salah tingkah. Yunsung teringat akan perkataan Raon dahulu yang tetap ingin berada di istana walaupun tidak nyaman dengan penyamarannya. Alasannya adalah karena putra mahkota. Selain masalah internal istana, ibu kota juga digegerkan dengan rumor Putri Hong Gyeongne yang masih hidup. Dengan menunjukkan topeng putih, putra mahkota ingin Byun-yun mencari tahu apakah orang di balik topeng itu ingin menemukan Putri Hong Gyeongne beserta alasannya. Byun-yun harus bergerak cepat sebelum Menteri Kim mengetahuinya. Byun-yun hanya bisa tertegun karena topeng itu adalah miliknya sendiri. Sementara itu, hubungan putra mahkota dengan Raon semakin so sweet. 어찌 이리 거칠단 말. Dengan kuasanya, putra mahkota bisa modus dengan mudah untuk menghabiskan waktu berduaan tanpa diketahui oleh Kasim dan pelayan istana. Setiap sikap putra mahkota membuat Raon salah tingkah, tapi ia juga merasa takut jika perasaannya akan semakin nyaman. 다 안다 말한 적 없다. Saatnya hari penobatan putra mahkota sebagai raja sementara. Raon memberinya motivasi sebelum berangkat ke aula. Sangat disayangkan karena hari itu aula kosong melompong karena ulah Perdana Menteri Kim Hun. 이미 예정돼 있던 숙련시를 Para menteri banyak yang izin sakit, padahal mereka tengah berkumpul di rumah Menteri Kim Hun. 다들 많이 아프다지런. Raon memberikan camilan sebagai obat kekecewaan putra mahkota. Dari sana, putra mahkota mendapatkan ide untuk mengirimkan obat untuk para menterinya yang tidak tahu diri. Di sana, Perdana Menteri Kim Hun seakan tidak tahu diri padahal sudah disindir oleh putra mahkota. Ia malah mengancam dengan mengatakan untuk menjadi berkuasa perlu mengorbankan orang di sekitarnya. 처음엔 과분 줄 Di lain tempat, Byun-yun masih sibuk dengan misinya menemukan Putri Hong Gyeongne. Dari salah satu informan mengatakan putri itu bernama Hong Raon. 홍라운. Byun-yun yang belum tahu siapa Raon sebenarnya masih belum curiga. Di sana, ia juga diikuti oleh sekelompok orang utusan Menteri Kim yang juga mengincar Raon. Hari itu juga untuk kali pertama Yunsung bertemu dengan Hayun.
sepasang calon pengantin yang sama-sama tidak setuju dengan pernikahan mereka. Mereka sepakat akan mencari cara agar dapat menggagalkan pernikahan mereka nanti. Setelah membereskan kesepakatan dengan Yunsung, Hayun tanpa sengaja bertemu dengan putra mahkota yang tengah membeli gelang kapel. 원래 말하는 법을 모르는 그럼 Belum lama mereka ngobrol, putra mahkota langsung bergegas karena melihat Byun-yun yang tengah dikejar-kejar orang padahal mengaku akan stay di tempat latihan hari itu. Putra mahkota yang penasaran akhirnya terlibat dalam pertempuran dan mengalahkan mereka semua. 괜찮소? Putra mahkota selamat, begitupun dengan Hayun. Terlepas dari hal itu, putra mahkota menemukan topeng milik Byun-yun. Tapi putra mahkota tidak menanyakan apapun dan menegaskan pada sahabatnya jika dari sekian banyak orang, Byun-yunlah orang yang paling putra mahkota percaya. Suasana hati putra mahkota hari itu sangat suram. Ia juga mengunjungi makam ibunya dan teringat kata-kata keji Menteri Kim Hun. Sesampainya di istana, ia merasa tenang kembali karena Raon mencemaskan putra mahkota yang tanpa kabar. 그리운 분을 베푸는 길이다. Putra mahkota menceritakan betapa asiknya ibu putra mahkota semasa hidup. Ia cukup menyesal karena merasa tidak bisa melindungi ibunya sendiri. Ia pun harus kuat agar dapat melindungi orang yang ia sayangi. 넌 나의 약과가 아니더냐? Di lain pihak ada Hayun yang tengah menyiapkan hadiah untuk putra mahkota sebagai bentuk rasa terima kasih karena menyelamatkannya di pasar beberapa waktu lalu. Mereka bertemu di taman dan diketahui oleh Raon hingga terjadilah salah paham padahal tujuan putra mahkota adalah untuk mengembalikan hadiah Hayun. 풀어보지 못했어. 제 생명의 은인 Kesalahpahaman itu semakin besar ketika putra mahkota terang-terangan mengakui saat ini tengah jatuh hati pada seorang wanita. Raon yang merasa identitasnya aman mengira wanita itu adalah Hayun. 제 마음까지 좋아할 것은 아니. Raon marah karena menganggap putra mahkota telah mempermainkan perasaannya. Tidak mau terlalu berlarut, keesokan harinya putra mahkota menemui Raon di Jahyondang secara langsung untuk memberi gelang kapel dan mengatakan jika wanita yang ia maksud adalah Hong Raon. 바로 내 앞에. Seketika Raon terkejut karena dengan begitu berarti putra mahkota tahu jika dia adalah seorang wanita. Hal mengejutkan lain juga dirasakan oleh Byun-yun setelah mendapatkan jawaban dari ayah Raon jika gadis yang dicarinya kini berada di istana dan menyamar sebagai Hong Sam-nom. Byun-yun langsung bergegas ke Jahyondang untuk menemui Raon, tapi diurungkan karena ada putra mahkota di sana. Bagi Raon, bukannya senang karena tidak ada lagi dusta di antaranya dan putra mahkota, ia justru semakin terbebani. Karena ia tidak pernah sekalipun menjalani hidup sebagai seorang wanita. Byun-yun pergi dengan sangat marah karena orang yang ia buru selama ini adalah teman dekatnya yang sudah berbagi kamar selama ini. Saat malam, Byun-yun menanyakan tentang masa lalu Raon yang cukup menyedihkan karena sebelum bergabung dengan sirkus, ia hanya hidup dengan ibunya tanpa tahu siapa ayahnya. 그렇게 아껴주시더니 Balik lagi ke masalah Raon saat ini yang merasa tidak nyaman berada di samping putra mahkota setelah semuanya terbongkar. Ia kini mengajukan diri untuk pindah ke Jibokun lagi dan bertugas menemani Putri Yong-un. Kedatangan putra mahkota yang meminta penjelasan membuat Raon lalai dalam bertugas. Ia kehilangan Putri Yong-un yang lagi petak umpet dan terkunci gara-gara ketakutan setelah melihat Menteri Kim. Saat Raon menemukannya, Putri Yong-un merasa itu adalah Menteri Kim dan gadis kecil itu pun pingsan. 많이 두려웠나 봅니다. 홍내관이 발견해주. Ratu Park dan putra mahkota merasa bersyukur Raon berhasil menemukannya. Karena ia sudah cukup sedih memikirkan gadis sekecil itu harus bertahan tanpa bicara padahal dulu ia adalah anak yang sangat cerewet. 쉴 새 없이 총알.
Ratu Park juga berterima kasih kepada putra mahkota yang telah mengajari putrinya membaca dan membuatnya bahagia. Suatu hari, Hayun bertemu dengan Raon untuk konsultasi jodoh dan mengakui jika ia naksir putra mahkota. Raon hanya bisa terdiam dan tanpa sengaja Hayun melihat gelangnya. 그걸 나눠 끼면 Hayun memberitahukan makna gelang tersebut, yaitu tentang keinginan seseorang agar kekasihnya tidak pergi. Di lain pihak, putra mahkota yang frustasi karena menterinya pada kabur menemui Tuan Jun untuk menanyakan solusi. 문제를 보실 생각이신지. Tuan Jun hanya menanyakan tujuan putra mahkota melawan Menteri Kim, antara untuk menang atau merubah. Putra mahkota langsung paham apa yang harus dilakukannya. Putra mahkota akan tetap melanjutkan ujian PNS walaupun sempat menentang sebelumnya karena sudah dinepotisme oleh klan Kim. Putra mahkota hanya perlu mengganti soal ujian karena klan Kim sudah memiliki kunci jawaban sebelumnya. Jung Do-ryun juga termasuk salah satu pendaftar kali ini loh guys. Di balik masalah kerajaan, putra mahkota masih berusaha untuk membujuk Raon kembali ke sisinya. Namun Raon berusaha menahan perasaannya dan mengembalikan gelang couple mereka sebagai tanda perpisahan. Putra mahkota marah karena merasa dicampakkan oleh Raon. 잘 알았구나. 또 해주고 싶은 것들이 수백. Lalu Sins beralih pada Putri Yong-un yang sudah kembali ceria berkat Raon. Ia membulatkan tekad untuk mengunjungi ruang kosong yang menjadi awal kesuraman dalam hidupnya. Rupanya dahulu Putri Yong-un pernah bermain di sana. Saat bersembunyi di dalam almari, ia melihat Menteri Kim membunuh seorang dayang yang mengetahui kebenaran di balik kematian ratu kala itu yang tidak lain adalah ibu putra mahkota. Walaupun itu adalah ingatan pahit, Putri Yong-un harus berani sebagaimana motivasi dari Raon beberapa waktu lalu. 내간이 말하지 않. 우리는 언제쯤 Sikap Putri Yong-un menyadarkan putra mahkota tentang apa yang diinginkan Raon selama ini. Ia merasa terlalu egois karena memaksa Raon untuk tetap di sisinya, padahal Raon tidak nyaman menjadi laki-laki dan kasim istana. Sementara itu, ujian PNS yang berjalan lancar dan adil akhirnya dapat meloloskan Jung Do-ryun. Ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang tidak lain adalah Putri Myong-un yang sudah berhasil diet. Ujian itu juga sebagai awal gerakan putra mahkota untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini dibudidayakan oleh Menteri Kim. 영상 때 가문 사람이 더. Raja yang merasa lega tidak ingin putra mahkota seperti dirinya. Raja mengeluarkan titah untuk menikahkan putra mahkota secepatnya. Padahal kita semua tahu jika putra mahkota sangat mencintai Raon. Suatu ketika dengan bantuan Putri Yong-un, putra mahkota mengungkapkan perasaannya dengan bahasa isyarat sebagaimana yang Raon ajarkan pada Putri Yong-un. 좋아한다. 너를 Raon akhirnya menyadari jika ia harus bisa melawan ketakutannya sebagaimana Putri Yong-un. Sebagaimana pesan ibunya dahulu yang membolehkan Raon menjadi cewek tulen jika sudah bisa melindungi diri sendiri tanpa ibunya. 또 끄떡 없을 정도로 크면 그때 기집애로 살아. Kini Raon terang-terangan menunjukkan identitas aslinya dan membuat putra mahkota terpana melihatnya. 여인인 너를. Kasim cantik yang dikenal bernama Hong Sam-nom itu memperkenalkan diri di hadapan putra mahkota dengan nama aslinya Hong Raon. 그래서 그리 지어씌웠다. 즐겁다는 뜻이 아니. Dinding tinggi yang memisahkan mereka seakan runtuh seketika. 너와 참 잘 어울리. Di lain pihak, Byun Yun tidak memberitahukan kebenaran Putri Hong Gyeongne kepada bosnya. Walaupun kelompok itu belum menemukan Putri Hong Gyeongne, tapi mereka sudah bergerak dengan menyebar selebaran ancaman untuk raja. Di dalamnya bertuliskan Putri Hong Gyeongne akan mengambil alih istana dan tidak akan gagal seperti 10 tahun lalu. Karena hal itu, raja memerintahkan untuk menggeledah seluruh orang di istana lantaran dahulu pemberontak berasal dari dalam istana. 어느 무리의 소행인지 밝혀내. 수많은 관군들은 대.
Selain menyembunyikan dari bosnya, Byun Yun juga menyembunyikan keberadaan Putri Hong Gyeongne dari putra mahkota. Padahal orang yang putra mahkota cari selama ini berada di sampingnya dan memberi kenyamanan tanpa tahu gadis itu adalah putri pemberontak yang menentang ayahnya sendiri. 그 이나 씨도 보자마자 Byun Yun yang menyadari hubungan spesial mereka berdua tampak khawatir karena ada tembok yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembatas sebelumnya. Lalu Sins beralih pada Doryun yang menduduki peringkat pertama dalam ujian PNS tengah menemui putra mahkota. 정도 둘이 아는 사이더냐? Raon tidak mengaku mengenalinya karena kejadian konyol dahulu. 품어서는 안 될 뿐이 엄마. Selain itu, mereka juga bertemu dengan Putri Myung-un. Raon terkejut melihat Putri Myung-un yang semakin cantik, tapi tidak dengan Doryun yang justru sedih melihat wanita yang dia cintai sangat kurus. Sementara itu, apakah kalian ingat rencana raja untuk menikahkan putra mahkota? Ya, gadis yang dipilih adalah Putri Menteri Jo Ha-yun. Trio Menteri Kim langsung menentangnya karena dapat menstabilkan kegaduhan rakyat dan membuat posisi putra mahkota aman. Sedangkan Ha-yun sendiri tentu lebih setuju dengan tawaran raja karena ya tahulah dia kan suka sama putra mahkota. Ia siap menerima konsekuensi jika Menteri Kim berusaha menentangnya dan hal terburuknya adalah ia tidak akan pernah menikah jika gagal menikahi putra mahkota. 어떤 경우라도 Sedangkan Menteri Kim mendapatkan ide agar tetap bisa berkuasa di politik. Ia berencana mengganti calon istri putra mahkota dengan gadis dari keturunan Kim. Ratu Kim yang mengetahui itu sangat kecewa karena sama halnya dicampakkan oleh ayahnya sendiri tanpa memikirkan nasib putra yang dikandungnya. Padahal Ratu sendiri memiliki sebuah rahasia besar demi ambisinya. 용건이 있다 하셨는데 Sedangkan putra mahkota sendiri menemui Tuan Jun untuk meminta bantuan agar wanita yang ia cintai tetap berada di sampingnya. Masalah lain harus Raon hadapi setelah identitasnya sudah diketahui oleh kelompok Byun Yun. Kelompok itu bernama Baekwon yang dikepalai oleh Kasim Han. Byun Yun sangat terkejut dengan keterlibatan Kasim Han. Karena Kasim Han adalah penyelamatnya dahulu pasca kematian ayahnya karena dianggap pemberontak hanya karena memberi makan rakyat miskin. Lalu suatu hari, putra mahkota menemui Raon yang pura-pura baik-baik saja dan memberikan sebuah solusi dari Tuan Jun agar mereka dapat tetap bersama. Saat mereka hendak menemui Tuan Jun, Kasim Han menemui Raon secara pribadi dan memanggil nama aslinya. 홍라운. Raon sangat terkejut, begitupun dengan putra mahkota yang baru saja tiba. Putra mahkota pun mencurigai Kasim Han. 제 이름을 이 아이는 상선일보가 놀랐어. Kasim Han langsung menepis kecurigaan putra mahkota dengan alasan hutang budi kepada ibu Raon. Karena planning hari itu gagal, putra mahkota harus menjadwalkan ulang pertemuannya dengan Tuan Jung. 다산 선생은 Untuk menebusnya, putra mahkota memberikan spoiler tentang Tuan Jun pada Raon. Salah satunya adalah memiliki kebiasaan mabuk dengan mengajak bicara semua makhluk hidup. Hal itu mengingatkan Raon pada kakaknya yang juga memiliki kebiasaan sama. 변절자를 처단하기 위해 너를 걱정해 본 적은 Di lain pihak, Byun Yun juga terkejut karena baru mengetahui siapa Kasim Han sebenarnya padahal ia adalah penyelamat hidupnya dahulu. 나니 어찌 희망을 줄 Lalu, Sins beralih pada seorang gadis penjual lentera yang ditangkap gara-gara dicurigai merupakan bagian dari pemberontak karena ditemukan selebaran di dalam gerobaknya. 그 아이를 당장 풀어주시. Putra mahkota langsung membebaskannya walaupun tidak disetujui oleh para menteri. Namun itu merupakan keputusan yang cukup beresiko karena ayah gadis lentera dicurigai meracuni raja melalui stok bahan makanan yang ia kirimkan. 여봐라. 전하의 수라상에서 어느 수락관에 출입한 국민들을 Putra mahkota galau karena kurang teliti dalam mengambil keputusan. Raon adalah satu-satunya tempat untuk bersandar di saat terpuruk seperti ini. 마음이 슬프면 Berbeda dengan para menterinya yang justru menghakimi habis-habisan.
어찌하면 좋겠는가? Perdana Menteri Kim langsung mengambil peran untuk menjodohkan putra mahkota dengan gadis pilihannya setelah menggertak Menteri Jo karena hampir menyetujui perjodohan putrinya dengan putra mahkota. Raon sendiri merasa ada yang tidak beres dengan kasus racun itu, karena sisa makanan raja diberikan pada hewan ternak tapi tidak satu pun yang mati. Dengan bantuan Dogi, ia mendapat sedikit pencerahan. Perubahan warna logam itu sebatas reaksi kimia kalau kita menyebutnya, dan tidak masalah jika dikonsumsi. 독이요. Untuk lebih detailnya, putra mahkota meminta bantuan Tuan Jung ke istana agar dapat menyelamatkan gadis lentera. Masalah lain juga menimpa Raon karena Ratu Kim menemukan baju wanita dari Jahyondang setelah Kasim Sung melakukan penggeledahan secara diam-diam. 네 것이 아니라고 할 테냐? 내 눈으로 확인하면 Putra mahkota yang kala itu tengah bersama Hayun untuk mengatakan jika dirinya memiliki wanita dambaan hati langsung bergegas ketika mendengar kabar Raon dengan Ratu Kim. Bumil itu memojokkan Raon untuk membuka bajunya karena ingin memastikan sendiri. Alih-alih melarangnya, putra mahkota justru mempersilahkan karena jika ia larang, Ratu Kim semakin curiga. Bumil banyak tingkah itu tidak gentar, tapi ketika kasimahan dari istana raja datang, barulah ia terdiam dan melepaskan Raon. 그러게. Yun Sung juga sudah mendengar masalah itu. Ia yang kala itu tengah bersama Byun Yun mengutarakan isi hatinya. 그리고 처음으로 곁에 그저 마음에만 담아도 Sejak dulu Yun Sung sangat ingin menjadi teman putra mahkota. Tapi karena latar belakang Yun Sung membuat pertemanan mereka hancur. Yun Sung tidak pernah merasa bersaing dengan putra mahkota. Tapi Raon adalah sebuah pengecualian. Ini adalah kali pertama untuk Yun Sung merasa sangat berambisi. Byun Yun yang berusaha mencegahnya tidak dapat berbuat banyak jika menyangkut tentang perasaan. Suatu hari Tuan Jun pergi ke istana sebagaimana permintaan putra mahkota. Ia bertemu dengan Raon dan dugaan Mimin benar kalau Tuan Jun adalah kakek yang Raon maksud. 설명하자면 긴데 Tuan Jun sebenarnya bukan kakek kandung Raon. Tuan Jun adalah pahlawan yang menyelamatkan Raon dan ibunya saat jadi buronan dahulu. 다산 Putra mahkota yang melihat keharmonisan mereka juga ikut terkejut. 범인은 바로 이놈입니다. Selanjutnya, sebagaimana tujuan awal, Tuan Jun membuktikan kejanggalan racun di makanan raja karena itu adalah efek dari sebuah bahan yang dapat membuat logam menghitam, layaknya terkena racun. Itu semua adalah ulah dari Menteri Kim CS yang ingin menyudutkan putra mahkota. 동등제때 Putra mahkota langsung membebaskan gadis lentera dan ayahnya karena terbukti tidak bersalah. 거친 물살을 가르며 Lalu kita beralih pada pernikahan kerajaan putra mahkota. Raja terus membujuk putranya untuk menikah dan kini dengan calon dari kubu Menteri Kim. Sedangkan Raon juga memikirkannya, pernikahan kerajaan akan lebih baik jika dilakukan dengan gadis dari keluarga kuat agar memberi kestabilan politik. Merelakan adalah tahta tertinggi dalam mencintai. Raon berharap putra mahkota menerima pernikahan itu walaupun hatinya hancur dan runtuh. Putra mahkota yang tidak bisa menerima itu langsung bergegas pergi dengan penuh amarah. Selain itu, hubungan putra mahkota dan Raon juga ditentang oleh Tuan Jun karena Tuan Jun takut Raon akan menjadi bumerang untuk putra mahkota nantinya. 풍둥팔던 그 Tapi putra mahkota akan tetap memperjuangkannya tidak peduli itu. 내가 만들 새로운 조선. Bahkan putra mahkota meminta Raon untuk tidak melepaskannya dalam situasi apapun. Raon menyetujui tanpa berpikir panjang. Selain itu, putra mahkota juga memberi kejutan dengan mendatangkan ibu Raon yang rupanya tinggal dengan Tuan Jun selama ini. Begitu besar rasa rindu Raon tampak sangat jelas dari tatapannya. Raon memeluk erat wanita yang melahirkannya dengan penuh haru. Di lain pihak, Tuan Jun khawatir karena putra mahkota tidak mendengarkannya saat menasehati pertemuan Raon dan ibunya akan membawa bahaya untuk putra mahkota. Kekhawatiran lain juga dirasakan oleh ibu Raon saat mengetahui pria yang bersama putrinya adalah putra mahkota. 이 녀석
곧 또 봐, 엄마. Sebelum putra mahkota dan Raon kembali, Byun Yun meninggalkan buku keuangan rahasia perdagangan dari Kasim Han. 늘 가까운 곳에서 Buku itu menunjukkan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kim Wi-gyu. Menteri itu pun berakhir diberhentikan secara tidak terhormat oleh putra mahkota. 지난번 100원의 놈들한테 Kubu Menteri Kim penasaran siapa dalang di balik ini semua. Saat mereka tengah asik berdiskusi, datanglah orang suruhan mereka yang bernama Chul Sung. Ia melaporkan informasi nama putri Hong Gyune yang bernama Hong Raon. 홍라운 그 이름을 떳떳하게 쓰지 못. Kebetulan Yun Sung juga ada di sana. 확실한 것이 밝혀질 때까지. Suatu hari saat ingin menemui putra mahkota, tanpa sengaja Yun Sung mendengar putra mahkota memanggil Kasim kesayangannya dengan nama Raon. Sontak Yun Sung langsung tahu siapa Kasim mungil itu sebenarnya. Karena khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan pada Raon, Yun Sung berusaha menghentikan penyelidikan Chun Sung. Saat Chun Sung mendapatkan informasi lengkap Raon, Yun Sung langsung membunuhnya. Sementara itu, Kasim Han yang menyadari semakin derasnya propaganda di istana menemui Ibu Raon untuk meminta izin agar putrinya bergabung dengan kelompok Baekwon. Ibu Raon sama sekali tidak setuju, mengingat betapa sulitnya kehidupan mereka setelah kejadian 10 tahun lalu. Di waktu yang bersamaan, putra mahkota mencari keberadaan Byun Yun di Jaehyondang. Namun, ia justru menemukan pakaian bersimbah darah dengan sebuah topeng putih di dalamnya. 오셨습니까? Byun Yun yang baru saja tiba kaget dan berbohong jika ia terluka setelah latihan kemarin. 예, 괜찮습니다, 저. Putra mahkota semakin curiga saat menanyakan pada salah satu penjaga yang ternyata kemarin tidak ada latihan. Pada suatu malam, Yun Sung menemui putra mahkota untuk mengingatkannya jika Raon berada di istana, maka baik putra mahkota maupun Raon akan dalam bahaya. 됐다. Yun Sung yang tidak mampu mengatakan latar belakang Raon membuat putra mahkota tidak mengindahkan nasihatnya. 언니 그만 가라. Saat Yun Sung meninggalkan ruangan putra mahkota, tiba-tiba sekelompok orang bertopeng menerobos masuk ke ruangan putra mahkota dengan menyandra Raon. Yun Sung yang menyadari itu langsung kembali untuk membantu putra mahkota. Bahkan saat sebuah pedang hendak menghunus putra mahkota, Yun Sung rela menahannya dengan tangan kosong dan membuat tangannya terluka. Namun saat Yun Sung mengejar beberapa orang yang kabur, putra mahkota kewalahan dan terluka parah. Beruntung Byun Yun datang untuk menyelamatkannya. Karena Byun Yun tidak terlibat, jadi bisa disimpulkan mereka adalah kelompok Baekwon KW. Dan dalangnya adalah Menteri Kim Wi-gyu yang tidak terima atas pemberhentiannya. Ia melakukan pemberontakan tanpa sepengetahuan Perdana Menteri Kim. Dari kejadian malam itu, putra mahkota harus berjuang melewati masa kritisnya hingga membuat Raon dipenuhi rasa khawatir. Raon mengunjungi bilik pengobatan putra mahkota sembari mengungkapkan ketakutannya. 언제 오십니까? Ia takut jika kebahagiaannya akan direnggut. Tiba-tiba saja putra mahkota memeluknya dari belakang untuk menenangkan. Dengan kondisi yang belum sepenuhnya pulih, tapi hal itu cukup membuat Raon lega. Singkat cerita, saat putra mahkota sudah sembuh, ia memberikan izin pada Raon untuk menemui ibunya. 치기 전 Namun saat Raon sampai di sana, ia justru menemukan fakta yang menakutkan tentang latar belakangnya. Raon akhirnya menyadari kenapa ibunya selama ini ingin Raon hidup sebagai laki-laki. Itu karena tidak ingin Raon dalam bahaya. Walaupun Raon sudah tahu, ia tetap tidak bisa meninggalkan putra mahkota begitu saja. Ia akan memenuhi janjinya untuk terakhir kali pada putra mahkota yang sudah menunggunya kembali. 약주한 시각이 훨씬 지나. Mulai saat ini, Raon akan menunjukkan hal-hal yang putra mahkota butuhkan. Tapi tidak mengatakan tujuan yang sebenarnya.
책 대신 저만 받아. Raon akan menghargai setiap waktu yang mereka habiskan bersama, sedangkan putra mahkota sama sekali tidak punya pikiran negatif dan masih merasa mereka akan hidup bersama dalam waktu yang lama. 따라줄 것이니. Selain itu, Raon juga melibatkan Hayun dalam usaha pengghostingannya kali ini. Hayun yang tadinya hampir menyerah mendapatkan putra mahkota memutuskan untuk bekerja sama dengan putra mahkota sebagai kawan yang akan membantunya. Ia akan membangun simbiosis mutualisme dengan pernikahan kerajaan karena dapat membantu klannya. Walaupun ia sendiri akan kesepian seumur hidup tanpa hati putra mahkota. 무슨 일이십니까? Di lain tempat, Yunsung mendesak Raon untuk segera meninggalkan putra mahkota. Dari sana, Raon tahu jika identitasnya sudah diketahui oleh Yunsung. 그저 한시라도 빨리. Ia pun setuju dan meminta Yunsung untuk menyembunyikan identitasnya. Lalu kita beralih pada kasus penyerangan. Doryun sebagai peraih nilai tertinggi dalam ujian PNS kemarin memberikan informasi jika kelompok Baekwon selalu meninggalkan jejak dalam setiap misinya untuk menunjukkan motif penyerangan, namun tidak dengan orang-orang yang kemarin. 9 dari 10 mayat sudah ditemukan dan satunya lagi tengah diinterogasi oleh Menteri Kim. Saat putra mahkota datang, orang itu mengatakan jika putri pemberontak Hong Gyeongne ada di istana. Sebelum ia mengatakan lebih detail, Perdana Menteri Kim langsung membunuhnya. Kelancangan Perdana Menteri Kim membuat putra mahkota marah besar. 전하의 교지도 없이 운전을 습격했던 자객이 Kabar keberadaan putri Hong Gyeongne sudah menyebar di istana, termasuk Raon juga mendengarnya. Raon semakin gelisah dan membulatkan tekad untuk segera pergi. Di lain pihak, Ratu Kim tengah menanti kelahiran putrinya. Sebelum itu, Dayang yang ia sekap sudah melahirkan seorang putra terlebih dahulu. Yunsung yang hendak memberikan ucapan selamat mendengar tangisan bayi, padahal saat ia masuk, Ratu Kim masih dalam kondisi hamil. Ratu Kim sangat panik dan Yunsung mulai mencurigainya. Sementara itu, Perdana Menteri Kim juga mengabarkan tentang keberadaan putri Hong Gyeongne di istana kepada raja. Gadis itu bernama Hong Raon. Kasim Han yang ada di sana terkejut dan akan bergerak cepat untuk melindungi Raon. 밀리의 본진으로 Tidak jauh berbeda dengan Menteri Kim yang akan segera melacak keberadaan Raon di istana, Byun Yun yang tidak mau Raon terlibat dengan kelompok Baekwon meminta bantuan Yunsung yang juga tidak ingin Raon tertangkap oleh kakeknya. Yunsung harus segera membawa Raon pergi sebelum ditemukan oleh kedua belah pihak. Di sisa waktu yang Raon miliki, ia ingin melihat wajah putra mahkota sepanjang malam. Raon mengatakan ingin menghargai setiap waktu yang mereka habiskan bersama, layaknya itu adalah momen terakhir. Putra mahkota yang masih belum menyadari perkataan Raon menariknya dalam pelukan. Raon mengusap setiap sudut wajah putra mahkota yang terlelap. Raon takut putra mahkota akan melupakannya karena ia adalah putri pengkhianat. Pagi pun tiba, putra mahkota bangun tanpa Raon di sisinya. Pagi itu istana sudah disibukkan karena para dayang yang berusia 18 tahunan tengah diselidiki. Putra mahkota yang penasaran mendapat jawaban yang mengejutkan dari Menteri Kim Wigyo tentang putri Hong Gyeongne. 그 이름이 Pada akhirnya ia tahu latar belakang Raon yang sebenarnya. Putra mahkota mematung seketika ditambah cuaca hujan yang membuat suasana semakin redup. Ia mengunjungi Jahyondong dan Raon sudah pergi dengan meninggalkan gelang kapelnya. Putra mahkota melampiaskan kegalauannya dengan bekerja siang dan malam. Sisi positifnya, ia bisa lebih logis dalam mengambil keputusan. 그럴 수도 있지만 Suatu ketika, Doryun melaporkan tentang Menteri Kim Wigyo yang mengirimkan peti harta untuk keluarga dari pelaku pemberontakan di ruangannya dahulu. 들라라. Seorang petugas masuk menghentikan pembicaraan mereka. Ia melaporkan telah menangkap gadis yang dicurigai bagian dari kelompok Baekwon. Putra mahkota diselimuti rasa takut sekaligus penasaran. Beruntung itu bukanlah Raon, karena Raon saat ini tengah tinggal bersama ibunya. Di sana mereka tinggal berdua dengan penuh kebahagiaan.
Dalam satu kesempatan, Ibu Raon menceritakan tentang ayah Raon yang ingin hidup sederhana bersama keluarga kecilnya. 밤 되면 몸을 Dari cerita itu, ayah Raon tampak bukan seorang yang memiliki ambisi besar, apalagi untuk sebuah pemberontakan. Di lain pihak, Byun-yun yang terlibat dalam pelarian Raon mulai dicurigai oleh Kasim Han. Walaupun Byun-yun berusaha menutupi, Kasim Han menegaskan jika tempat paling aman untuk Raon saat ini adalah kelompok Baekwon. Selain Byun-yun, orang lain yang tahu adalah Hyun-sung. 나를 걱정하는 것이 Hyun-sung juga tidak akan mengatakan apapun pada putra mahkota, padahal putra mahkota berharap sebaliknya. Pada suatu malam, putra mahkota dan Raon sama-sama melihat bulan dari tempat yang berbeda. Hal itu mengingatkan kenangan mereka berdua. Kala itu putra mahkota mengatakan, mau dilihat dari manapun bulan akan tetap sama. Begitupun dengan hubungan mereka yang akan tetap sama, tidak peduli bagaimana status mereka berdua. Lalu, scenes beralih pada Ratu Kim yang akan melahirkan. Persalinan dilakukan oleh dayang pribadinya tanpa melibatkan tabib kerajaan. Dan sesuai dengan ramalan, itu adalah bayi perempuan. Ratu Kim tampak sangat membencinya. Ia bahkan tidak sudi melihat bayinya karena sudah memiliki putra pengganti. 대군이에요. Klan Kim yang tertipu merasa senang, kecuali Hyun-sung, si paling tahu segalanya. Ia memergoki Kasim Sung tengah menyembunyikan seorang bayi pada tengah malam. Kehadiran bayi laki-laki dari Ratu Kim membuat raja mengkhawatirkan posisi putra mahkota. 거두어 주십시오. Putra mahkota menanggapinya dengan bijak karena bagaimanapun bayi itu adalah adiknya sendiri. Di lain sisi, Hyun-sung yang mengetahui keberadaan Raon seringkali mengunjunginya. 참 예쁩니다. Kali ini ia membawa teropong untuk melihat bulan purnama. Alih-alih senang, Raon justru sedih karena teringat putra mahkota di saat Hyun-sung berusaha menghiburnya. 신기해서 Terlepas dari hal itu, Raon harus mendapat masalah lagi karena kini Menteri Kim CS sedikit demi sedikit dapat melacak keberadaan Raon dari seorang pria misterius. Sejauh yang mereka ketahui, Putri Hong Gyeongne selama ini ada di samping putra mahkota menyamar sekaligus menjadi mata-mata. Putra mahkota yang awalnya berambisi mencabut jabatan Menteri Kim Wigyo lagi, langsung terdiam saat Perdana Menteri memfitnah Hong Raon terlibat dalam pemberontakan malam itu. 그 계집이 확실한 징조가 무엇인가? Dari sana sempat terbesit keraguan di hati putra mahkota, karena jika dipikir-pikir, apa yang disampaikan Perdana Menteri Kim ada benarnya. Namun, ia berusaha menangkis pikiran negatif yang tidak masuk akal itu. Terlepas dari hal itu, kini istana disibukkan dengan pemilihan putri mahkota. 연모하고 Singkat cerita, Hayun terpilih menjadi putri mahkota. Hayun dengan tulus ingin membantu putra mahkota. Namun sebaliknya, putra mahkota hanya akan bersikap sebagaimana kesepakatan mereka. 저하를 보필할 것입니다. Dan yang paling menyakitkan, putra mahkota melarang Hayun untuk pergi ke taman tempat yang penuh kenangan dengan Raon. Kabar putri mahkota baru sudah menyebar, termasuk sampai ke telinga Raon. Gak bisa dibayangin gimana perasaan Raon kala itu ketika mendengar pria yang dicintainya akan menikah. Rasa sakit itu membuat Raon tidak enak hati dengan Hyun-sung yang selalu ada untuknya, tapi tidak pernah sekalipun mendapatkan hatinya. Pada suatu hari, Raon mendapat surat yang katanya dari Departemen Kasim. Surat itu berisikan clue tentang ayahnya. Di lain tempat, putra mahkota juga demikian. Akhirnya mereka tanpa sengaja bertemu dan putra mahkota langsung memeluknya. Namun itu hanya tipuan dari Perdana Menteri Kim yang ingin menjebak putra mahkota agar terlibat dengan putri pengkhianat. Putra mahkota harus melepaskan pelukannya saat Byun-yun melaporkan penggerebekan Menteri Kehakiman. Saat Menteri Kehakiman dan pasukannya sampai, hanya ada putra mahkota di sana dan langsung memerintahkan balik untuk menangkap pihak yang menjebaknya. 알겠느냐? Sedangkan Raon dibawa Byun-yun untuk menyelamatkan diri. Putra mahkota menahan diri untuk tidak menanyakan keberadaan Raon kepada Byun-yun sebagaimana yang Raon minta.
제가 어디에 있는지 궁금해하지 마십시오. Di lain pihak, Ratu Kim berusaha memprovokasi Hayun lantaran tanggal pernikahannya tak kunjung ditetapkan. Hayun yang berusaha positive thinking dan memasrahkannya pada ahli astronomi terdiam seketika saat Ratu menyinggung tentang Kasim kesayangan putra mahkota yang menghilang. 세자를 잘 Raon sendiri masih tinggal di persembunyiannya bersama ibunya. Di sana, ibu Raon terlihat sangat merindukan suaminya terlepas dari perbuatan yang ayah Raon lakukan hingga membuatnya hidup susah. Lalu, scenes beralih pada Yun Sung yang tengah menimang seorang bayi. Itu adalah putri Ratu Kim yang ia selamatkan pada malam itu. Ia menitipkannya di tempat para Gisayang dengan menyembunyikan identitas asli bayi tersebut. Di lain pihak, orang yang memberi informasi keberadaan Raon adalah Jang Gi-baek, pria misterius dari kelompok Baekwon. Itu semua ia lakukan agar mendapat keuntungan harta dari Menteri Kim asalkan dapat menemukan Raon. Saat ia hendak menangkap Raon, Byun Yun datang menghentikannya. Byun Yun langsung melabrak pria itu setelah melihatnya terlibat dengan Menteri Kim. Tapi Byun Yun tidak bisa mengadukannya kepada kelompok Baekwon karena pria itu mengancam akan mengadukan identitas Byun Yun dan Kasim Han kepada pihak istana. Beruntung para tim investigasi datang dan bisa menangkapnya. 세자 저하의 명을 받고 Putra mahkota mengumumkan penangkapan penjahat yang menjebaknya dalam pengkhianatan. Menteri Kim CS langsung panik, tapi tidak dengan Perdana Menteri Kim yang selalu santuy. Setelah Jang Gi-baek tertangkap, keberadaan Raon juga diketahui oleh Kasim Han. Raon masih menolaknya, tapi Kasim Han memahami itu. Raon sudah berada pada situasi yang serba rumit karena terlibat perasaan dengan putra mahkota. Setelah itu, dua Menteri Kim yang kebingungan memutuskan untuk menemui Jang Gi-baek dengan tujuan mencelakainya. Beruntung putra mahkota datang dan mereka seakan masuk perangkap karena putra mahkota belum pernah mengumumkan pria mana yang menjadi kriminal kali ini. Bahkan petugas investigasi aja nggak tahu. Walaupun Menteri Kim sudah terpojok, tapi nasibnya selalu saja baik karena Jang Gi-baek sudah mati dulu sebelum proses investigasi berlanjut. Putra mahkota marah besar dan menyalahkan Menteri Kim Wigyo telah membunuhnya. Berbeda dengan dua saudaranya yang selalu membuat pilihan beresiko, Perdana Menteri Kim berhasil mengalahkan putra mahkota kali ini dengan strategi jitunya. Ia mencoba mengundurkan diri setelah klannya tertuduh. Putra mahkota tentu tidak bisa melepasnya begitu saja. Lalu Perdana Menteri Kim mengajukan tawaran jika ia siap menebus jabatannya untuk menemukan keberadaan para pemberontak. Putra mahkota mau tidak mau harus menerimanya, karena jika menolak sama halnya putra mahkota berpihak pada para pemberontak. Namun ada harga yang harus ditebus karena dengan begitu posisi Raon semakin tidak aman. Putra mahkota yang masih ingin memperjuangkan cinta meminta bantuan Byun Yun agar dapat bertemu dengan kekasihnya itu. Padahal Raon sendiri sudah berencana untuk pindah ke tempat yang aman bersama ibunya. Namun, Raon tetap tidak bisa meninggalkan putra mahkota begitu saja. Di lain pihak, perasaan Yun Sung pada Raon diketahui oleh kakeknya setelah melihat beberapa lukisan Raon yang Yun Sung gambar. 부모님의 도움 없이도 이런 못난 Singkat cerita, putra mahkota dan Raon bertemu di Jaehyongdang. Namun itu bukan pertemuan yang manis, karena kedatangan Raon untuk melepaskan putra mahkota. 뒤쫓는 사람이 있었느냐? Ia mengatakan setiap saat yang ia habiskan bersama putra mahkota adalah hal yang membahayakan bagi dirinya sembari menodongkan pisau ke arah putra mahkota. Putra mahkota menyadari kebohongan itu, tapi ia akan mengikuti pilihan Raon. Dengan perasaan hancur, putra mahkota mengarahkan pisau Raon untuk memutus gelang kapel yang masih ia kenakan. Dan hubungan mereka berakhir sampai di sini. Tidak mau berlarut dengan perasaannya, putra mahkota langsung move on dengan cepat menikahi Hayun.
Walaupun jelas tidak terlihat kebahagiaan terpancar dari mata kedua calon mempelai. 마마를 맞으시니 Sedangkan Raon harus tetap bisa tersenyum karena itu yang terbaik untuk putra mahkota walaupun hatinya harus berdarah-darah. Namun sebelum upacara pernikahan dimulai, kegaduhan terjadi lantaran kabar Hong Gyeongnye masih hidup dan membuat raja tidak sadarkan diri. 추포됐답니다. Sebelum itu, Hong Gyeongnye yang dikabarkan sudah meninggal menemui ibu Raon untuk mengajaknya pergi bersama dengan Raon. Namun prajurit istana lebih dulu menemukannya dan ia pun menyerahkan diri agar dapat menyelamatkan keluarganya. Kedatangan Tuan Hong yang tiba-tiba mengejutkan banyak pihak. Selain pihak istana, juga keluarga Raon sendiri. Raon memeluk ibunya yang syok setelah melihat ayah Raon masih hidup. 그토록 기다렸는데. Dari kejauhan, Kasim Han melihat Tuan Hong diarak. Ia yang sudah mengabdikan diri selama ini siap mempertaruhkan nyawa untuk membantu Tuan Hong kabur. Ia mengunjungi rumah Raon untuk melihat kondisi mereka. 어머니 좀 어떠시냐? Raon meminta bantuan Kasim Han agar dapat menemui ayahnya setidaknya sekali di istana. Kasim Han cukup keberatan karena situasi saat ini sangat berbahaya untuk Raon. Kasim Han mengutus Byun Yun untuk menemani Raon. Raon terkejut sekaligus tidak menyangka ternyata Byun Yun adalah bagian dari kelompok Baekwon. Terlepas dari hal itu, Raon dapat melihat ayahnya untuk kali pertama. Raon hanya sempat memberikan sapu tangan anggrek putih karena ada yang datang. Rupanya itu adalah putra mahkota. Putra mahkota ingin menanyakan langsung tujuan Tuan Hong melakukan pemberontakan. 백성을 위함이지. Tuan Hong hanya mengingatkan jika pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang diciptakan oleh rakyat. Sedangkan Raon masih bersembunyi di Jahyondang karena situasi tidak memungkinkannya untuk pergi. Lalu datanglah putra mahkota dan mengajaknya ke ruangan rahasia yang dulu sering digunakan oleh ibu putra mahkota. Walaupun sudah mendapat tempat persembunyian, Raon masih belum sepenuhnya aman. Karena sebelum itu, Menteri Kim Wigyo sekilas melihatnya. Alhasil, istana digegerkan dengan selebaran buronan Raon sebagai putri pengkhianat. 홍내관이 Semua orang yang mengenal Raon sebagai Hong Samnom tidak menyangka. Begitupun dengan Hayun yang mencurigai Raon sebagai gadis putra mahkota. 어쩐 일로 Ia menemui putra mahkota untuk memverifikasi jawaban. Dan dugaannya benar, semua penolakan yang ia terima selama ini adalah karena Raon. 거짓인 걸 알면서 여인입니까? Di lain sisi, Raon masih fokus untuk menemui ayahnya di penjara. Walaupun belum sempat memperkenalkan diri, Tuan Hong langsung bisa mengenali putrinya dan sapu tangan yang Raon tinggalkan. Raon menangis terseduh karena bisa bertemu dengan ayahnya untuk pertama kali. Tuan Hong hanya bisa minta maaf telah membuat keluarga mereka tidak damai. Tapi itu semua demi kehidupan Raon yang lebih baik nantinya. Putra mahkota juga ikut terharu melihat pertemuan ayah dan anak yang cukup dramatis tersebut. Saat mereka akan kembali, Kasim Sung mempergokinya dan melaporkan pada Ratu Kim. 찾았사옵니다. 홍라온. Ratu Kim seakan melihat kesempatan emas dan akan langsung bergegas. Yun Sung datang untuk mencegahnya. Yun Sung mengancam agar tantenya diam saja karena jika ia angkat bicara, Yun Sung akan mengungkap putri Ratu Kim yang telah ia selamatkan. 말하면 어쩔 것이냐. 만약 그 아이가 죽지 Seketika Ratu Kim takut, cemas sekaligus emosi. Berkat Yun Sung, Raon dan putra mahkota aman dan menghabiskan waktu sedikit lebih lama untuk berbagi rindu walaupun keduanya sudah putus. Suatu ketika, Raja mimpi buruk karena ketakutan Tuan Hong akan membunuhnya. Alhasil, para menteri sangat bersemangat untuk segera menginterogasinya. Jadwal interogasi yang diajukan membuat kelompok Baekwon kesulitan membawa Tuan Hong kabur. Kasim Han memasrahkannya pada Byun Yun dan menceritakan kematian Jang Gi-baek yang merupakan ulahnya setelah melihat anggota yang tidak setia. 우리가 오래 기다려온 그 예.
Sebelum Tuan Hong diinterogasi, putra mahkota menemui Tuan Hong untuk menanyakan maksud dari perkataannya beberapa waktu lalu. Tuan Hong menjelaskan pemimpin yang dimaksud adalah raja yang setara dengan rakyat dan bisa merasakan penderitaan rakyat. Mendengar jawaban itu, putra mahkota menyimpulkan memiliki kesamaan visi misi dengan calon mertuanya, Ciile calon mertua. Tapi ia tidak ingin ada pertumpahan darah di dalamnya. 이제 죽정으로 가셔야 합니다. Lalu Tuan Hong pun dibawa ke halaman untuk disiksa dan mengakui pemberontakannya. Raja sangat tidak sabar untuk membunuh pria yang bertahun-tahun dianggap sebagai pemberontak itu. Padahal dahulu Tuan Hong mengajak demo rakyat hingga mengorbankan banyak nyawa adalah untuk menyadarkan raja tentang penderitaan rakyatnya. Namun para menteri justru memonopoli pajak untuk kepentingan sendiri. Penjelasan Tuan Hong semakin membuat raja tidak terkendali. 전하, Putra mahkota akhirnya angkat bicara. Namun justru membuat posisinya tersudut karena kini Perdana Menteri Kim menyinggung hubungan asmara putra mahkota dengan Hong Raon yang merupakan putri dari Hong Gyeongne. 영상의 말이 사실인 것이냐? Perdana Menteri Kim juga mendatangkan Raon ke sana setelah sebelumnya mengetahui keberadaan Raon. Sedangkan putra mahkota hanya terdiam. 홍라온 Raja langsung memerintahkan untuk membunuh Raon sebagai bukti kesetiaan putra mahkota. Saat Raon diambang kematian, tiba-tiba separuh prajurit menodongkan pedang untuk menyelamatkan Tuan Hong dan Raon. Byun Yun yang tadinya menghunuskan pedang untuk melindungi putra mahkota berbalik menghadapkan pedangnya ke arah leher putra mahkota. Tindakan Byun Yun sama halnya dengan mengungkap rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari putra mahkota. Putra mahkota tidak menyangka Byun Yun adalah bagian dari orang-orang yang dianggapnya pengkhianat. 최우선이 돼야 할 것이다. Karena keselamatan putra mahkota lebih utama, akhirnya Tuan Hong dan Raon berhasil dibawa pergi. Setelah semua anggota kelompok Baekwon pergi, kini tinggal Byun Yun sendirian dan dikepung oleh banyak pasukan. Mengetahui dirinya tidak akan selamat kali ini, Byun Yun memberikan pesan menyentuh untuk putra mahkota. 거두지 마라. Ia yakin jika tujuan kelompok Baekwon akan sejalan dengan kepemimpinan putra mahkota kelak. Untuk pertama kalinya Byun Yun menentang perintah putra mahkota dan ia pun dihujani oleh panah. 전하! Tidak hanya itu, sayatan pedang juga menggores seluruh tubuhnya. Putra mahkota dan Yun Sung yang juga ada di sana menyaksikan sahabat masa kecilnya tumbang bersimbah darah. Bahkan di sisa waktu yang Byun Yun miliki, putra mahkota akan tetap menjadikannya orang yang paling ia percaya. 레이나, Permintaan Byun Yun untuk menjadi teman di akhir waktunya pun terkabul sebagaimana harapannya saat festival Lentera dahulu. Pengorbanan lain juga dilakukan oleh Kasim Han untuk menyelamatkan sahabatnya Tuan Hong. Saat perjalanan, mereka dihadang oleh prajurit di gerbang masuk. 어서 서두르시오. 시간을 좀 벌어보겠네. Kasim Han terluka karena ingin mengulur waktu. Yun Sung yang ingin melihat Byun Yun untuk terakhir kalinya melihat sebuah harapan ketika tangan Byun Yun bergerak. 1 bulan sudah berlalu. Putra mahkota kini mengikuti perkataan Tuan Hong jika pemimpin harus berbaur dengan rakyatnya. Ia mengunjungi rumah bordir dan pernah melihat Kasim Sung mendatanginya. Tindakan putra mahkota justru membuat para menteri mengambil kesempatan untuk menurunkannya. Hanya Menteri Jo yang akan berusaha untuk membela, tapi tidak sebanding dengan kekuatan Perdana Menteri Kim. Perdana Menteri Kim memperingati Ratu Kim untuk bersiap karena sebentar lagi posisi putra mahkota akan menjadi milik keturunannya. 동궁전의 새 주인 Ratu Kim senang tapi ia juga cemas dengan perkataan Yun Sung. Ketakutan Ratu semakin besar saat Kasim Sung mengkonfirmasi keberadaan putrinya yang kini diasuh oleh para Gisaeng. Lalu kita beralih ke Byun Yun yang ternyata masih hidup. 병현이는 Ia dirawat oleh Tuan Jun dan masih belum sadar hingga sekarang. Putra mahkota juga sering mengunjunginya.
Raon pun juga sering ke sana tanpa sepengetahuan putra mahkota. 그래서 이리 오래 쉬시는 벌은 어떻습니까? Suatu ketika saat Raon merawat Byun Yun, tiba-tiba Byun Yun tersadar dan membuat Raon sangat bersyukur. Sedangkan putra mahkota sangat kesepian karena kini tidak memiliki seorang kawan pun di Jahyondang. Hayun datang untuk menghiburnya, namun respon putra mahkota tidak seperti yang ia harapkan. Setelah mengetahui siapa gadis yang putra mahkota cintai, Hayun tidak akan berharap lebih. Suatu ketika Ratu Kim memanggil Yunsung ke ruangannya. Yunsung secara terang-terangan meminta tantenya untuk jujur saja daripada membawa nama buruk untuk klan. Percakapan itu tanpa sengaja didengar oleh Perdana Menteri Kim dari luar ruangan. Nah lo, baru aja diingetin. Di lain pihak, putra mahkota kini semakin percaya diri untuk menghadapi menterinya. Karena ia sudah mendapatkan bukti-bukti kejahatan mereka. 한번 들어보시겠소? Pertama, Menteri Kim Wigyo dan Menteri Kim Gun-gyo terbukti terlibat dalam penyerangan ruangan putra mahkota dahulu dengan mendatangkan kaki tangan dan bukti bayarannya. Tinggal satu lagi, yaitu Perdana Menteri Kim. Sebelum itu, putra mahkota menunjukkan gambar wanita yang tewas setelah melahirkan tapi bayinya tidak ditemukan. Ya, itu ada hubungannya dengan putra Ratu Kim saat ini. Di lain tempat, Ratu Kim menemui Gisaeng senior dengan panggilan ibu. Ratu Kim ingin menanyakan keberadaan bayinya dan Gisaeng itu sangat terkejut karena menyadari siapa bayi yang Yunsun titipkan beberapa waktu lalu. 어디로 갔습니까? Namun Ratu sudah telat karena pihak istana sudah membawanya. Saat kembali ke istana, bayinya sudah ada di tangan Hayun. Hayun menceritakan jika itu adalah bayi yang putra mahkota titipkan kepadanya. Ratu Kim memandang wajah putrinya dari kejauhan dengan penuh haru. Terlepas dari masalah Ratu, putra mahkota menyempatkan menemui Byun Yun yang kondisinya semakin membaik. Putra mahkota ingin berterima kasih berkat Byun Yun, Raon dan dirinya selamat. Perkataan putra mahkota menepis kecanggungan Byun Yun. Putra mahkota ingin mengulang kembali kebersamaan mereka dan Raon di Jahyondang lagi. Raon yang diam-diam mendengarnya ikut tersenyum bahagia. Malam pun tiba. Perdana Menteri Kim mengunjungi Ratu Kim untuk memberi peringatan atas perbuatannya yang sangat beresiko. 분명 제가 낳은 Jika itu semua terbongkar, maka nyawa ratulah tebusannya daripada merusak citra klan Kim. 앉으시지요. Ratu Kim yang tidak terima dengan ucapan ayahnya kehilangan rasa hormatnya. Ia yang dahulunya adalah putri buangan dan dibesarkan oleh para Gisaeng, tiba-tiba saja dijadikan ratu oleh ayahnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ratu mengancam untuk tidak main-main dengannya. Lalu kita beralih ke putra mahkota yang tengah bersama Yunsung. Hubungan mereka sudah membaik setelah sebelumnya renggang gara-gara Yunsung selalu menganggap putra mahkota memiliki kedudukan yang lebih tinggi padahal putra mahkota tidak menginginkannya. 믿으실지 모르겠지만 Putra mahkota ingin melakukan hal benar, tapi ia juga tidak ingin Yunsung terluka. Yunsung sendiri tidak pernah setuju dengan jalan yang kakeknya pilih, tapi ia juga tidak punya pilihan lain selain melindungi keluarganya. Karena ia adalah pewaris utama dari klan Kim. Posisi Yunsung akan semakin sulit saat ini karena Perdana Menteri Kim teringat akan ramalan cucunya dahulu yang menunjukkan aura raja. 기품이 느껴지는 Jika memang tidak bisa menjadikan keturunan Lee sebagai raja, maka keturunan Kimlah yang akan mengambil alih. Ambisi Perdana Menteri Kim makin ke sini makin ke sana. Suatu hari, Hayun mengunjungi ruangan putra mahkota untuk memberikan tonik herbal. Dayang yang mencicipinya tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Namun saat Hayun memberikan mangkuk tonik itu, cincinnya menghitam sebagai tanda ada racun di dalamnya. Sayangnya ia terlambat menyadari dan putra mahkota terlanjur meminumnya sedikit. Tidak berselang lama putra mahkota langsung tidak sadarkan diri.
Raon yang ada di lain tempat seakan mendapatkan sinyal dalam mimpinya. Sebelum itu, Byun-dun sudah pergi tanpa berpamitan sehingga tidak tahu kedatangan Do-ryun yang meminta bantuan Tuan Jung untuk mengobati putra mahkota yang tengah kritis. Tuan Jung bersama Raon langsung bergegas ke istana dengan penuh kekhawatiran. Raon menggunakan cadar untuk menutupi identitasnya. Sementara Tuan Jung menyiapkan obat penawar, Raon menemani putra mahkota dengan penuh kecemasan. Setelah mereka memberikan obat penawar, kesadaran putra mahkota pun kembali. Putra mahkota melihat Raon dalam kondisi setengah sadar. Saat kesadarannya kembali pulih, Hayunlah yang ada di hadapannya karena Raon sudah pergi sebelum itu. 맡겨나셨습니다. 밖에선 좀 Tuan Jun menjelaskan tentang racun yang ada di luar mangkok dan putra mahkota memintanya untuk merahasiakan kondisinya saat ini. Sementara itu, Raon masih merawat putra mahkota dengan sepenuh hati. Putra mahkota terbangun dan melihat Raon di hadapannya. Ia senang karena tadi tidak salah lihat. 돈을 떴는 Penyamaran Raon pun terbongkar, bahkan perasaannya pun juga terbongkar. Karena putra mahkota melihat Raon menggunakan gelang yang ia putus dahulu. 오래오래 몰아주길. Kebersamaan mereka diketahui oleh Hayun yang diam-diam berada di luar ruangan. Hayun tampak sedih dan memilih untuk pergi. Salah satu orang yang tahu kondisi putra mahkota sudah pulih adalah Ratu Park dan Putri Yong-un. 어느 날 당약을 드시. Putra mahkota menanyakan tentang kematian ibunya dahulu setelah minum tonik, tapi tidak ada masalah di dalam toniknya. Sebuah kasus yang hampir sama dengan apa yang terjadi pada putra mahkota. Bisa dikatakan pelakunya adalah orang yang sama. 제 어머니의 죽음. Putra mahkota ingin menangkapnya tapi tidak punya bukti. Putri Yong-un yang ada di sana tampak ketakutan seakan menyembunyikan sesuatu. Pada suatu malam, Ratu Kim berhasil mendapatkan bayinya kembali dan berencana untuk membuangnya lagi. Putra mahkota memergoki perbuatan keji Ratu Kim hingga membuatnya sangat terkejut. Bagaimana tidak, orang yang Ratu anggap sekarat tiba-tiba muncul dengan kondisi segar bugar. 죽기 전에 제대로 한번. Putra mahkota berusaha membujuk Ratu Kim untuk menyadari perbuatannya agar tidak mengorbankan bayi yang tidak berdosa itu. Tapi Ratu terus menentangnya dan tidak mengakui bayinya. 마마와. Barulah saat bayi itu menangis, seakan ada yang memanggil hati Ratu dan ia pun tertegun seketika. Keesokan harinya, Putri Yong-un kepikiran tentang surat dari Dayang Ratu Yon sebelum dibunuh Menteri Kim dahulu. Tentunya surat itu dapat membantu putra mahkota. Raon melihatnya termenung dan tidak bisa mengabaikannya. Putri Yong-un meminta bantuan Raon untuk mengambil surat tersebut. Saat sudah sampai di ruangan yang menakutkan itu, Putri Yong-un terduduk lemas dan berusaha berbicara untuk menunjukkan letak surat tersebut. Beruntung surat itu masih ada di sana. Seorang pria utusan Perdana Menteri Kim melihatnya dan melaporkannya pada tuannya. 확실합니다. Perdana Menteri Kim langsung memerintahkannya untuk membunuh Raon. 시험해보고 싶었어요. Yunsung yang ada di sana mengajukan diri untuk ambil peran. Perasaan Yunsung lah yang membuat Perdana Menteri Kim ragu. Tapi Yunsung meyakinkan kakeknya karena ingin menguji seberapa dalam perasaannya. 뭐냐? Akan tetapi mereka terlambat karena surat itu sudah terlanjur putra mahkota sampaikan kepada raja. Di dalamnya ada sapu tangan dan pesan mendalam untuk putra mahkota. Ratu Yon ingin putranya menjadi raja yang bisa merakyat, agar dapat merasakan penderitaan dan kebahagiaan rakyat secara langsung, serta seorang raja yang tidak memperdulikan kedudukan. Raja menangis haru dengan menggenggam sapu tangan milik mendiang istrinya itu. Di lain sisi, walaupun perkara surat sudah beres, tapi keselamatan Raon masih dipertaruhkan. 홍라온. Dan kini Yunsung sendiri yang akan menangkapnya bersama beberapa orang utusan kakeknya. Raon terkejut karena orang yang selalu memihaknya berusaha untuk mencelakainya kali ini. Ia pun berbalik dan melawan orang-orang seorang diri.
Walaupun ia berhasil menyingkirkan mereka semua, tapi Yunsung sendiri terluka parah. Raon panik sekaligus khawatir. Yunsung adalah pria yang selalu membuatnya tertawa, tapi Raon tidak pernah sekalipun memberikan hatinya. Yunsung tidak keberatan akan hal itu. Di sisa waktu yang ia miliki, Yunsung berpesan agar Raon tetap bahagia. Yunsung pun tewas di pangkuan wanita yang ia cintai. Di tempat lain, Ratu Kim berdebat dengan ayahnya. Ia menjelaskan alasannya menukar putrinya dengan seorang bayi laki-laki hanya karena ingin diakui ayahnya dan dapat bermanfaat untuk klan Kim. Perdana Menteri Kim tidak dapat menerima alasan itu karena Ratu hanya wanita yang terlahir dari seorang pelacur rendahan. Perdebatan itu terhenti saat Raja dan Putra Mahkota masuk untuk menodongkan surat Ratu Yeon yang dapat mengungkap kejahatan Perdana Menteri Kim dahulu. Jadi, dahulu Ratu Yeon adalah orang yang aktif dan cukup memiliki pemikiran terbuka. Ia bahkan membaca buku yang mengajarkan agama barat yang kala itu dilarang untuk dipelajari. Di dalamnya ada ajaran yang membahas tentang pemimpin yang merakyat. Tentu hal itu bertentangan dengan budaya monarki kerajaan. Ratu Yeon mengajarkan hal itu pada Putra Mahkota juga. Dari sanalah perseteruan Perdana Menteri Kim dan Ratu Yeon dimulai. Perdana Menteri Kim terdiam seketika saat mengingat kejadian itu karena menyadari kekalahannya di depan mata. Bukan hanya itu, kabar kematian Yunsung yang mendadak membuatnya semakin tercengang. Bagaimana tidak, satu-satunya pewaris utama terbunuh dan nasib klannya yang selalu ia lindungi pun berakhir. 세자를 모함한 붕어한 중전 윤 Satu persatu kejahatan keluarga Kim terungkap, mulai dari para menteri hingga ratu. Mereka akan mendapatkan ganjaran atas apa yang mereka perbuat. Sebelum Perdana Menteri Kim dieksekusi, ia meminta izin mengunjungi ruangan mendiang Yunsung. 고맙네. Ia melihat sekeliling dan teringat akan ramalan Putra Mahkota dan Yunsung dahulu. Rupanya ramalan yang mengatakan Putra Mahkota berumur pendek itu terbalik karena saat itu Putra Mahkota dan Yunsung bertukar pakaian. Sehingga umur pendek yang sebenarnya adalah milik Yunsung. Perdana Menteri Kim melihat ada senapan milik Yunsung dahulu dan ia pun bunuh diri dengan senapan itu. Setelah semuanya beres, Putra Mahkota mencabut status buronan Raon. Walaupun ia dicap sebagai putri pengkhianat, tapi Raon juga berkontribusi besar untuk stabilitas politik di istana. 공작을 거두어달라는 것이 Di lain sisi, Hayun memutuskan untuk turun dari posisi Putri Mahkota karena menyadari sekeras apapun ia berusaha, tidak akan ada celah di dalam hati Putra Mahkota untuknya. 저학계 짐이 되는 못난 Singkat cerita, perjuangan Putra Mahkota kini sudah membuahkan hasil. Ia diangkat menjadi raja meneruskan ayahnya. Doryun masuk dalam jajaran kabinet menteri dan Tuan Jun diangkat menjadi Perdana Menteri. Raja baru kali ini tidak akan menduduki singgasananya dan memilih untuk duduk setara dengan para menterinya. Selain itu, Kasim Jang kini diangkat menjadi kepala Kasim. Dogi dan Pak Sun Yul menjadi Kasim senior. Dalam orientasi Kasim baru, mereka melihat seorang Kasim mungil mencurigakan dengan aura yang sama seperti Raon. Wah, jangan bilang ada Kasim KW lagi nih guys. Kebahagiaan lain juga dirasakan oleh pasangan Doryun dan Putri Myung-un. Doryun melamar Putri Myung-un dan mendapatkan ciuman pertamanya. 난 너만 있으면 된다. 홍은타골이란 말 Di lain tempat, Byun-yun yang menghilang rupanya bergabung dengan kelompok Baekwon bersama Tuan Hong. 백성들 사이에 있을 때 비록 Mereka berdua melihat raja baru yang berbaur membagi kebahagiaan di tengah rakyat. Lalu di manakah Raon? Ia kini bisa hidup normal sebagai wanita tanpa perlu bersembunyi lagi. Raon membuka toko buku dan raja seringkali mengunjungi kekasihnya. Raja dan Raon bisa menghabiskan waktu bersama karena perbedaan kasta bukan lagi penghalang. Raja bersyukur dengan kehadiran Raon di sisinya. 라온이니라. Raon adalah wanita yang dapat mengisi seluruh dunia raja. Dan drama pun tamat dengan penuh kebahagiaan.
Sebuah drama yang penuh dengan pesan kehidupan, terutama tentang apa itu pemimpin yang sesungguhnya, pemimpin yang tidak memandang kasta dan menjadikan rakyat sebagai tujuan utama. Selain itu, Love in the Moonlight juga mengajarkan kita tentang perjuangan untuk mencintai tanpa memandang status. Perjuangkan setiap orang yang dapat memenuhi isi hatimu, karena dialah orang yang akan mengisi duniamu. Sekian review dari Sahabat Kolosal, semoga sehat selalu dan bahagia ya Robun. Kamsahamnida.